Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Regan Dwi Yulianto dengan NIM 232070414. Halo, selamat datang dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan siap belajar. Pada video kali ini, kita akan membahas materi yang akan sangat penting, yaitu menulis karya tulis ilmiah. Materi ini tidak hanya berguna untuk tugas sekolah, tetapi juga melatih kalian untuk berpikir kritis, logis, dan sistematis. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa itu karya tulis ilmiah? Yaitu tulisan yang disusun secara sistematis dan logis berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, atau kajian pustaka dengan tujuan untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau temuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara akademis. Jadi, penulis atau peneliti melakukan pengumpulan data atau informasi melalui penelitian lapangan atau kajian telaah pustaka dengan hasil analisis data, yaitu informasi yang bersifat fakta yang disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Kemudian, jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, ada makalah, yang kedua artikel ilmiah, yang ketiga laporan penelitian, yang keempat ada skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya, struktur umum karya ilmiah. Strukturnya dibagi menjadi 3 bagian atau bisa disingkat. Yang pertama bagian awal yang berisi judul dan abstrak. Kemudian bagian inti yang berisi pendahuluan, kerangka teoritis, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan simpulan dan saran. Untuk bagian penutup berisi daftar pustaka. Selanjutnya langsung saja kita bahas. Yang pertama ada judul, yang kedua ada abstrak, yang ketiga pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal karya ilmiah yang menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang memberikan uraian singkat tentang topik penelitian, penyebab timbulnya masalah, dan pentingnya pembahasan topik tersebut. Yang kedua, rumusan masalah yang berisi masalah yang akan dibahas oleh penulis terkait dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana pada pilihan topik. Yang ketiga, tujuan penelitian berisi pernyataan yang menjelaskan pencapaian pembahasan yang selaras dengan rumusan masalah. Yang keempat, manfaat penelitian yang berisi penjelasan tentang kegunaan penelitian karya ilmiah tersebut. Selanjutnya, ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis berisi penjelasan mengenai kajian beberapa penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan topik permasalahan. Selanjutnya, metodologi penelitian yang berisi langkah-langkah atau prosedur penelitian yang mencakup persiapan, penentuan sumber data, pengumpulan data, pengolahan, dan pelaporan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan berisi penjelasan hasil atau analisis pendapat penulis berdasarkan data. Yang terakhir, ada simpulan dan saran. Pada bagian simpulan berisi ringkasan dari hasil pembahasan yang menjawab rumusan masalah. Yang bagian akhir, daftar pustaka berisi susunan referensi atau sumber pustaka yang dibaca dan digunakan dalam penyusunan karya ilmiah. Semua sumber pustaka, baik berupa buku, artikel jurnal maupun berasal dari internet dan ditulis secara berurutan menurut abjad. Selanjutnya, ragam bahasa karya ilmiah. Yang pertama ada objektif. Objektif adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Jadi setiap pernyataan ilmiah harus didasarkan pada data dan fakta untuk mempertahankan objektivitas karya ilmiah. Yang kedua, reproduktif. Informasi yang dibaca pembaca haruslah sama persis dengan makna yang disampaikan oleh penulis. Yang ketiga, bermakna denotatif. Dalam penulisan karya ilmiah,
Pemilihan kata yang memiliki makna denotatif sangatlah penting, merujuk pada makna yang sesuai dengan konsep asalnya tanpa adanya penambahan makna berdasarkan perasaan atau interpretasi pembaca. Hal ini penting agar tulisan kalian terlihat profesional dan mudah dipahami. Pesan saya, hindari beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan karya ilmiah. Di antaranya adalah plagiarisme, penggunaan data yang tidak valid, penggunaan bahasa yang tidak baku, dan struktur yang tidak lengkap. Pastikan kalian menghindari kesalahan-kesalahan tersebut ya. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun secara sistematis, berdasarkan fakta dan menggunakan bahasa baku. Dengan memahami struktur dan kaidahnya, kalian dapat menulis karya ilmiah dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.